Bab 045. Kita bahas bisnis dulu. Adriana pun diam. Antonio sebenarnya sangat enggan bercerita karena ini tentu saja akan berpengaruh pada citranya yang akan terlihat semakin buruk di mata Boril. Berapa kalau saya boleh tahu? 3,2 miliar US dollar. Jangankan Apko, Liana, Alex dan Aprilia. Boril sendiri sangat terkejut dengan jumlah fantastis itu. Uang yang sangat banyak digelontorkan Andika demi mendapatkan Aprilia. Sangat luar biasa memang. Namun jika dipikir-pikir lagi tak heran Andika memiliki uang lebih dari itu. Karena dia pun memiliki perbankan besar dan berkembang di Eropa. Jumlah itu sudah berbunga 2 kali lipat dari yang ditarik oleh Merbrawijaya, lanjut Antonio lagi. Andika meminta ganti 2 kali lipat. Jika kamu pikir akan mengembalikan uang itu. Boril terkejut mendengarnya. Begitupun dengan yang lain. Maksudnya, perjanjian ini sudah berlisensi dan disahkan di depan notaris. Imbal balik dari pemberian Andika hanyalah, dengan cara mengembalikan 2 kali lipat atau menikahkan Aprilia dengannya. Keterlaluan. Umpat Liana sambil memandang sinis pada Adriana dan Antonio. Ya, kami memang keterlaluan. Saat itu entah kenapa tiba-tiba Merbrawijaya mengambil kembali asetnya. Perusahaan limbung dan kami terancam kebangkrutan. Di saat seperti itu Andika datang membawa pertolongan. Dan melihat Aprilia yang menderita karena Boril, serta istri saya yang sakit, kami tentu akan berpikir yang terbaik untuk putri kami. Jawab Antonio yang kemudian mengundang decisan tas suka dari Liana. Kalian kaya dan berpengaruh tapi takut miskin. Kami tidak seperti yang kalian pikirkan. Kami hanya memikirkan Aprilia. Bagaimana dia akan menjalani hari-hari tanpa gelar kebangsawanan. Kami hanya berpikir Aprilia sudah hidup susah selama 20 tahun. Dan kami tidak mau ya hidup susah lagi. Ujar Adriana yang malah membuat Liana serta Apko geram. Kalian berpikir sangat dangkal. Ada saya. Mereka sontak berpaling pada Boril. Pria berzodiak Scorpio yang kini menjadi idola baru di Indonesia itu tersenyum. Sekarang kalian tenanglah. Tidak ada lagi drama jual-menjual anak. Aprilia istri saya. Apapun yang ada padanya menjadi tanggung jawab saya. Termasuk masalah orang tuanya, saya yang akan menangani. Boril melirik dan tersenyum pada istrinya. Sedangkan Aprilia merasa terharu suaminya mengatakan hal itu. Bahwa ia adalah tanggung jawabnya kini. Bahkan masalah orang tua Aprilia juga akan diselesaikannya. Percayakan semua pada saya. Saya akan mengurusnya. Kalian akan mendapatkan kembali perusahaan kalian. Bagaimana caranya? Tanya Antonio. Sedangkan Boril malah membalasnya dengan senyuman. Aprilia tengah berselonjor kaki di sofa kamarnya dengan Liana yang memijat kakinya yang bengkak. Jangan banyak berdiri Neng, entar makin gede. Diselonjorin aja. Aprilia tak menjawab, ia hanya memandang wajah Liana yang kini terlihat sangat perhatian padanya. Bu, apa? Terima kasih. Liana menghentikan pijatannya pada kaki Aprilia. Lalu melihat wajah Aprilia. Makasih buat apa? Perasaan ibu gak ngasih apa-apa. Meski Liana mengucapkannya sambil tersenyum, namun Aprilia tahu kalau Liana pasti ikut merasakan sedih. Tadi sebelum Antonio dan Adriana pulang, mereka masih berharap Aprilia ikut mereka. Namun karena Boril yang melarang, dan Aprilia tentunya memang ingin bersama orang tua angkatnya, keduanya pun pulang. Namun dengan meninggalkan satu kalimat. Kami harap Boril berhasil. Karena kalau tidak, kami tidak bisa membatalkan perjanjian itu. Hal yang masih terngiang di telinga cantik Aprilia. Wanita cantik itu menatap Liana lagi. Terima kasih sudah memaafkan Mas Boril. Aprilia malu mengakuinya. Mungkin Liana membenci suaminya akan kelakuannya dulu. Tapi tak menaruh dendam hingga masih membiarkan Boril menemuinya.
Kalau lu aja yang merasakannya bisa memaafkan, dan bahagia sama keputusan lu, Neng, masa ibu sama bapak enggak? Ibu salut lu bisa sedewasa ini, Neng. Aprilia menipiskan bibirnya, menahan air mata yang akan keluar. Enggak tahu Bu, cuma Aprilia selalu membuka hati buat Mas Boril. Selain karena dia bapak dari bayi yang Aprilia kandung, Aprilia ternyata gak bisa ngelupain Bu. Liana menganggukkan kepalanya. Dia paham itu. Dia sangat mengenal putrinya dan tahu bahwa putrinya telah benar-benar jatuh cinta pada Boril. Pria yang dari segi usia sangat jauh dengannya. Namun keduanya coba membuktikan kalau mereka sanggup bersama. Meski banyak rintangan yang harus keduanya hadapi. Ibu sama bapak selalu dukung apapun keputusan lu, Neng. Terima kasih sudah mau mengerti Aprilia Bu, sudah mau ngurus Aprilia, sudah menjadi ibu yang hebat buat Aprilia. Mungkin, Tuhan enggak menitipkan Aprilia di rahim ibu, dan gak pernah minum ASI ibu. Tapi ibu menyayangi Aprilia melebihi ibu kandung sendiri. Aprilia tergugu menangis lagi. Neng, lu inget. Waktu lu kecil. Lu selalu dibeliin baju sama ibu Cindy kalau Stella juga beli baju. Aprilia menganggukkan kepalanya. Waktu itu ibu ngeliat anak ibu cantik banget. Kayak putri-putri raja. Sayangnya ibu gak bisa beliin baju mewah dan barang-barang mewah. Dalam hati ibu nangis, gak bisa beliin, gak bisa kasih mainan, kayak anak-anak lain. Apalagi kayak Stella. Lu hidup susah dari kecil. Karena dipungut sama orang susah, lu jadi ikutan. Susah. Liana terisak ketika ingat betapa Aprilia kecil harus ikut membantu berjualan. Bangun subuh membantu mencuci ayam dan bahan-bahan lain. Setelah itu bersekolah dan pulangnya harus ikut berjualan lagi. Ia tak pernah main. Kecuali Stella yang datang kemari. Begitu keseharian putri cantiknya yang tak pernah meminta apapun bahkan hanya untuk sekedar membeli jajanan warung. Uang sakunya selalu ia sisihkan dan ditabung. Kelak akan ia berikan jagi pada Apko dan Liana demi modal warung. Begitulah Aprilia. Di balik sifatnya yang ceria dan periang, ia begitu sabar dan dewasa. Ibu jangan ngomong gitu, Aprilia gak merasa hidup susah kok. Aprilia senang. Aprilia bahagia sama ibu. Bapak, andai waktu kecil lu gak diculik Neng, lu pasti menjalani hidup dengan baik dan tercukupi bukan jadi anak tukang soto. Ibu gak ngangka, anak bule ibu ternyata anak bule bangsawan beneran. Aprilia menggelengkan kepalanya cepat. Ia memeluk ibunya. Justru Aprilia bersyukur. Karena diculik dan dirawat sama ibu. Liana tertawa dalam tangisnya. Ia lepaskan pelukan Aprilia lalu memukul pelan dahinya. Aprilia pun tertawa. Seomong-omongnya lu. Mana ada orang bersyukur kalau dia diculik. Sama orang susah lagi. Ada. Aprilia dan Liana lalu menoleh pada Boril yang berdiri di pintu sambil tersenyum lalu berjalan menemui kedua wanita itu. Liana bisa melihat kalau pandangan Aprilia sangat berbinar kala melihat Boril. Saya orangnya, lanjut Boril lagi. Saya bersyukur Aprilia tumbuh besar dengan didikan bapak dan ibu. Kalau tumbuh di Eropa sana, mungkin udah pacaran sama pemain bola Milan. Dan gak kenal sama saya. Liana dan Aprilia jalu tertawa. Boril memang selalu bisa mencairkan suasana. Entah karena ia yang pandai bicara atau memang selalu ada tepat dan maaf di hati Aprilia serta orang tuanya. Paling bisa emang laki lu. Udah ah, ibu gak mau jadi obat nyamuk. Mau ke bapak dulu. Makasih ya bu. Iya. Liana pun lalu beranjak pergi meninggalkan Aprilia dan suaminya. Boril mengulurkan tangannya lalu Aprilia menyambut dan kini mereka berdiri sejajar. Mas mungkin pulang malam. Ada hal penting yang mau dibicarakan. Gak apa-apa kan? Aprilia tersenyum lalu menganggukkan kepalanya.
Kalau capek, istirahat aja di sana. Baru besok kesini lagi, Boril lalu mensapa pipi istrinya. Papa gak bisa tidur kalau gak peluk mama. Pipi Aprilia bersemu karenanya. Papa berangkat dulu ya. Mau dibeliin apa? Lagi gak pengen apa-apa mas, tolak halus Aprilia. Doain ya ma, semoga langkah yang papa ambil ini benar. Dan papa bisa buktikan kalau papa sungguh mencintai mama. Dan bisa mengatasi semua masalah ini. Tanpa diminta pun, aku selalu doain mas. Boril tersenyum lalu memandang wajah cantik istrinya yang nampak terlihat sangat belia jika tanpa make up seperti ini. Kadang ia sendiri merasa tak sepadan jika bersanding dengan Aprilia. Karena perbedaan usia mereka yang sangat jauh. Namun ia tak peduli. Ia telah jatuh cinta untuk pertama kalinya pada seorang perempuan. Dan akan melakukan apapun demi mendapatkannya. Termasuk mungkin akan kehilangan seluruh hartanya. Rumah keluarga Rohichan. 3,2 miliar dolar. Tanya Bayu pada Boril dan Alex yang malam ini sengaja datang menemuinya. Iya pak. Jawab Boril. Kini mereka duduk bersama di sofa besar milik keluarga Bayu. Banyak juga ya duit si Andika. Ucap Bayu santai sambil menonton acara favoritnya. Tentunya dengan mengecilkan volume suaranya. Agar suara Saoma Pancasona yang sedang mengomentari peserta tidak ikut masuk dalam percakapan mereka. Saat Boril akan mulai marah-marah pada Bayu yang terkesan cuek, muncul Cindy dan Stella turun dari lantai atas. Masing-masing membawa ponsel dan sedang sibuk. Kalau Stella dengan grup chatnya, dan Cindy dengan sambungan video call dengan teman-temannya. Pa, foto dong. Temen-temen aku pada minta foto papa. Terus pada nanyain kalau sekitaran sini gratis ongkir gak. Masuk kamar sana. Stella. Tegas Boril. Stella yang takut dengan wajah dingin Boril lalu merengut dan mengangguk lalu masuk namun bukan ke kamar melainkan pintu dapur. Mencuri diam-diam foto ayahnya. Lalu kemudian ia arahkan kameranya pada Alex. Ja ambil beberapa angel pria itu. Alex yang sadar kalau ia tengah difoto lalu melotot pada Stella. Bukannya takut Stella malah berpose seksi dengan menyugar rambutnya lalu mengedipkan matanya dan memberikan sapaan jauh. Membuat Prerna memejamkan matanya erat-erat. Tahan Lex, Stella tertawa geli dibuatnya. Cindy lalu duduk di samping Boril. Menunjukkan isi chatnya dengan pemilik acara di TV swasta. Kamu diundang ke acara Dangdut Ekonomi loh Rick. Buat gantiin jadi host sementara si Burayut yang pulang kampung ke Thailand. Mau ya? Boril menghembuskan nafasnya lelah. Ia sudah mulai mutar-mutar bicara dari tadi. Sedangkan Bayu dan Cindy malah menanggapinya dengan santai. Sedangkan Alex mulai merasa kalau Boril sebentar lagi akan meledak. Ia duduk tak nyaman di kursinya. Papa sama mama dengerin aku gak sih? Ini urgen loh. Andika mau ambil istriku kalau aku gak berhasil bayarin hutang Antonio. Bayu mengambil remote TV kemudian memencet tombol power merah dan mematikan saluran televisinya membuat Cindy yang sedang fokus menonton jadi merasa kehilangan. Bayu lalu memfokuskan pandangannya pada Boril begitu juga Cindy. Kamu punya uang 3,2 miliar US dollar. Boril menganggukkan kepalanya. Lalu apa rencanamu? Andika itu kurang ajar pak. Dia sengaja memanfaatkan kebangkrutan Antonio Cassano sebagai jalan bagi dia untuk mendapatkan Aprilia istri aku pak. Dan membuat sebuah perjanjian yang nggak masuk di akal harus mengganti 2 kali lipat apa yang sudah dikeluarkan. Dan demi Aprilia aku akan mengganti uang tersebut. Bayu dan Cindy sejenak terkesima dan sangat mengagumi keteguhan hati putranya tersebut. Ternyata Boril memang benar-benar telah berubah dan sedemikian berusahanya demi mendapatkan wanita yang dicintainya. Sangat berbeda dengan Boril yang dulu ketika masih beristrikan Amanda.
Papa setuju dengan sifatmu yang bersikeras untuk memperjuangkan istrimu. Tapi Papa gak setuju kalau kamu melunasi hutang Kasano. Boril mengerutkan keningnya. Apa maksud Papa? Jangan meremehkan aku, Pak. Aku pria sejati dan aku akan membayar hutang mertua aku jika itu adalah satu-satunya cara agar mereka terbebas dari intimidasi Andika. Ucap Boril dengan nada yang naik 1 oktav dari biasanya. Ia kesal karena Bayu nampak tidak serius membantunya. Jangan bilang kalau Papa dukung Andika. DUMM. Bodoh, Jerman. Boril tersentak ketika Bayu memakinya seperti itu. Sedangkan Alex cukup terkejut dengan ucapan Bayu. Daripada cari masalah dengan terjebak dalam pembicaraan ini, Alex lalu membungkukkan badannya dan berlalu pergi menuju dapur. Kamu itu bodoh atau bagaimana? Mana mungkin Papa dukung Andika? Walaupun iya, tentu saja Andika tak akan menang. Kini Boril terdiam. Mencoba mencerna apa yang dikatakan oleh Bayu. Maksud Papa, Andika tidak akan menang meski Papa dukung sekalipun. Coba Papa sekarang tanya. Apa Apko dan Liana sudah merubah dokumen identitas Aprilia? Boril mencoba mengingatnya. Setahu aku belum, Pak. Waktu ke Singapura kemarin, kartu identitasnya masih yang lama, lalu masalahnya di mana? Boril berpandangan dengan Cindy. Lalu ia mulai merenungi ucapan Bayu barusan. Dan mulai paham dengan semuanya. Berarti status Aprilia bukan anak Antonio di mata hukum. Dan otomatis perjanjian itu gugur dan tidak sah. Tanya Boril pada Bayu. Dan Bayu pun menjawabnya. Mereka melakukan perjanjian tanpa landasan. Notaris yang mereka sewa hanya mensahkan data Aprilia ketika bayi. Dan belum memiliki identitas. Sedangkan kini Aprilia adalah warga negara Indonesia. Dan menjadi anak Apko serta Liana. Serta sudah menikah di mata hukum. Itu artinya Aprilia adalah hak aku. Dan hanya aku yang berhak atas dia kan. Anak kamu baru sadar, Ma, sindir Bayu pada Cindy. Meski begitu Boril terlihat sangat lega. La menadahkan kedua tangannya ke atas sambil berdoa dan mengucap rasa syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menunjukkan jalanmu. Antonio dan Adriana sangat takut kehilangan hartanya. Sehingga mereka panik dan lupa kalau Aprilia bukan anak mereka di mata hukum. Dan Andika yang bodoh, berlagak pintar meminjami uang. Itulah sebabnya Mama dan Papa tidak pernah ambil bagian dalam masalah ini. Tegas Cindy makin menjelaskan pada Boril. Boril terdiam lagi. Kini ia baru sadar kalau memang benar sejak awal ia dan Andika bersiteru, tak sedikit pun orang tuanya ikut campur. Itu karena mereka sudah tahu sejak awal kalau Andika cacat hukum. Namun tiba-tiba saja timbul kesal pada diri Boril, jadi Papa sudah tahu dari awal. Iya, Mama juga. Dan Cindy pun ikut mengangguk. Boril kesal. Ia lalu berdiri dan meletakkan tangannya di kedua pinggangnya dengan nafas yang memburu mengintimidasi Bayu dan Cindy. Apa-apaan ini? Kalian semua sudah tahu kalau Andika cacat hukum dan gak ada satupun yang ngasih tahu aku. Boril berdecih. Jadi cuma aku orang bodoh di antara kalian. Ya ampun Papa. Mama. Apa Papa sama Mama tahu? Aku tuh udah kayak orang gila, Pak. Mikirin sejuta cara. Membangun bisnis dari nol. Meninggalkan otomotif demi membangun perusahaan yang sama dengan kalian. Agar bisa layak jadi menantu Kasano. Racau Boril menumpahkan amarahnya. Nafasnya memburu. Seketika sesak ia rasakan karena merasa ditutupi dari kenyataan. Sedangkan Bayu dan Cindy masih duduk tenang di atas sofa. Papa dan Mama tahu kalau aku sangat menderita. Aku harus manjat rumah Aprilia sampai lantai ketiga. Hanya untuk tidur sama istri aku sendiri. Bahkan, harus sembunyi-sembunyi seperti pencuri hanya untuk sekedar honeymoon. Ya Tuhan, kenapa kalian tega sekali?
Jika tidak begini, mana kamu tahu kalau cintamu pada Aprilia begitu besar? SKAKMATT. Ucapan Abayu begitu tajam menusuk ulu hati. Boril lalu terdiam. Nafas yang memburu kini kembali teratur karena ucapan Bayu. Jika tidak diuji seperti itu, mana mau kamu berubah? Boril lagi-lagi diam. Bayu benar. Jika tak ada perjanjian itu, Boril tak akan merasakan arti nikmatnya memperjuangkan cinta. Boril tak akan mengerti dan tak akan paham kalau ternyata ia sangat mencintai Aprilia. Sampai-sampai rela menderita untuknya. Sudah dapat jawabannya Romeo. Sindir Bayu telak. Ia lalu berdiri dan mensejajarkan dirinya dengan Boril lalu menepuk bahu putra pertamanya tersebut.